الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sallallahu ala Muhammad. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan jadi umur yang barokah, dan mudah-mudahan majelis kita ini menjadi sebab kita semua nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, diselamatkan dari api nerakanya Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khusaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi'a Asyara, yang ke-14. Annallaha la yuhliku hadhil ummata biju'in wala gharaqin. Judulnya yang ke-14 ini, sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan umat ini dengan kelaparan dan tenggelam. Ikhtassallahu hadhil ummah bi an la yuhlikaha biju'in wala gharaqin wala yu'adzabu bi'adzabin 'udziba bihi man qablahu. Di antara kekhususan daripada umat ini, Allah tidak akan membinasakan umat Nabi Muhammad dengan kelaparan, dilanda kelaparan berkepanjangan, pacaklik seperti umat-umat di zaman dahulu, wala gharaqin, dan dilanda banjir sehingga membinasakan seluruh umat Nabi Muhammad. Tidak akan, umat ini tidak akan diazab seperti umat-umat terdahulu. Banjir ada, yang terkena hanya kepada sebagian kecil umat Nabi Muhammad, tidak kepada seluruhnya. Tsunami ada, tapi tidak, tsunami tersebut tidak membinasakan seluruh umat Nabi Muhammad, tapi hanya sebagian. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu, Pak, kalau Allah mau membinasakan, semuanya dibinasakan. Contoh, pada zaman Nabi Nuh, ketika terjadi banjir yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa itu, yang selamat cuma Nabi Nuh dan pengikutnya. Orang yang ribuan itu, yang selamat cuma Nabi Nuh dan pengikutnya. Berapa Nabi Nuh dan pengikutnya? Ada yang mengatakan Nabi Nuh beserta anaknya 3 dan pengikutnya itu berjumlah 18 orang. Ada yang mengatakan 80 orang. Artinya kalau penduduk Nabi Nuh ada 2000, terus yang selamat cuma 80, berarti kan 0,% Pak yang selamat itu pada zaman-zaman dahulu. Pada zaman Nabi Hud itu, karena mereka diam di pegunungan, gunung-gunung dipahat jadi rumah, malaikat Jibril berteriak, gempa, hancur gunung itu, membinasakan semuanya. Itu zaman-zaman dahulu. Nah, siksa-siksa, azab-azab yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia pada zaman dahulu sebelum umat Nabi Muhammad, itu tidak akan pernah Allah turunkan, tidak pernah Allah timpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad tidak akan pernah merasakan seperti apa yang dirasakan umat terdahulu. Kenapa? Karena kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Akhraja Muslim an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Nabi, innallaha zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah melipat untukku al-ardu, bumi. Jadi ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Allah berkehendak bumi yang luas ini dilipat jadi kecil, Pak. Maka kan
Ada orang wali itu Pak, setiap malam Jumat itu pasti berada di Masjidil Haram. Tiap malam Jumat itu. Jadi kalau selain malam Jumat dia ada di rumahnya, di kampungnya, di daerahnya. Tapi kalau malam Jumat dia ke Masjidil Haram. Orang wali tersebut pakai apa? Pakai pesawat? Oh bukan. Dia pakai kejap mata, ya sekejap mata sampai. Jadi ada memang karomah itu, kemuliaan, kehebatan yang Allah berikan kepada seseorang melipat bumi, ilmu melipat bumi. Jarak yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Macam Syekhana Khalil Bangkalan itu pernah berkomunikasi musyawarah dengan salah satu muridnya namanya Kiai Syamsul Arifin dari Pamekasan, itu di tepi laut. Ketika, karena dulu belum ada jam, karena asik ngobrol Pak, cerita-cerita sampai matahari itu mau terbenam. Sedangkan mereka sadar bahwa beliau berdua ini belum sholat asar. Syekhana Khalil nanya, wahai Kiai Syamsul, apakah kamu sudah sholat asar? Belum Kiai. Iya sama, saya juga belum. Kalau kita memaksakan sholat saat ini bisa saja kita ini sholatnya di ujung atau di akhir waktu, atau yang disebut dengan makruh tahrim. Makruh, sholatnya berada di waktu yang makruh tapi sudah dekat kepada haram. Ini kata Syekhana Khalil, nanti kita berdosa kalau begini. Jadi bagaimana Kiai? Kita sholat di Mekah aja. Bingung Kiai Syamsul Arifin, apa cerita kok sholat di Mekah Pak? Kata Syekhana Khalil, pegang tangan saya. Pegang. Ketika pegang Pak, tutup matanya, kata Syekhana Khalil. Tutup mata Syamsul, menutup mata. Ketika setelah saya menutup, kata Syekhana Khalil bilang lagi, buka mata. Ketika dibuka sudah berada di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram di sini udah dekat maghrib, asar sudah mau habis. Di Masjidil Haram masih azan asar. Akhirnya beliau berdua sholat di barisan terdepan karena masih azan Pak. Itu ada memang karomah kemuliaan yang Allah berikan melipat bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pernah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW keistimewaan bagaimana bumi itu dilipat oleh Allah. Setelah itu kata Nabi, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Karena bumi yang luas ini dilipat oleh Allah, akhirnya nampak sebelah baratnya bumi dan sebelah timurnya nampak. Mulai dari timur sampai ke barat, barat ke timur nampak. Mana daerah yang paling barat, mana daerah yang paling timur nampak kepada Nabi Muhammad SAW. Wa inna mulka ummati sayablugu ma zuwiyali minha. Nah ini Pak, Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku itu, kata Nabi, akan mencapai, akan sampai pada tempat, pada daerah di mana daerah tersebut aku lihat dalam lipatan bumi itu. Maknanya begini, kan Rasulullah tadi dilipat, bumi ini dilipat oleh Allah sehingga menjadi kecil bagi Rasulullah, nampak sebelah timur, nampak sebelah barat. Nah, kerajaan atau kekuasaannya umat Nabi Muhammad akan mencapai ke penjuru timur bumi dan akan mencapai ke penjuru barat bumi. Padahal Pak, bangsa Arab itu dulu tidak diperhitungkan, dianggap ya pada zaman itu tidak diperhitungkan sama sekali. Karena pada zaman sebelum Rasulullah itu ada dua kerajaan yang menguasai bumi ini. Bukan menguasai negara lagi, menguasai bumi. Seolah-olah bumi ini dibelah menjadi dua. Sebelah barat, bagian barat bumi itu dikuasai oleh Rum, atau sekarang disebut dengan Romawi, yang kerajanya disebut Kaisar. Terus kemudian di sebelah timurnya itu dikuasai oleh kerajaan Persia yang disebut dengan Kisra atau negara Kisra, Qaisar atau Kisra. Rajanya disebut Kisra. Jadi dua negara ini adidaya, tentara kuat, kekuasaannya luas. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak Allah lahirkan
di wilayah yang menjadi kekuasaannya Rum, dan tidak juga dilahirkan di wilayah yang dikuasai oleh Persia. Mekah itu tidak dikuasai Persia, tidak dikuasai Rum. Di tengah-tengah dia, Pak, netral. Maksudnya apa? Hikmahnya. Ini kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Muhammad itu terlahir sebagai orang Romawi atau terlahir di daerah yang dikuasai oleh Romawi, tentu orang-orang Persia tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ada fanatisme, Pak. Tak mungkin orang Persia tunduk kepada orang Romawi, gitu. Kalau Nabi Muhammad terlahir dari orang Persia atau terlahir di kawasan yang dikuasai oleh Persia, maka orang Romawi tidak akan menerima Islam. Karena orang Romawi tak mau dengan orang Persia. Dua negara yang sama-sama punya kekuasaan, punya egoisme yang tinggi, dan tidak mau tunduk satu dengan yang lainnya, hingga terjadi peperangan berkali-kali. Kadang menang Romawi, kadang menang Persia, kadang menang Persia, menang Romawi, begitu dan seterusnya. Turun-temurun mereka. Maka Nabi Muhammad berada di tengah-tengah, sehingga Nabi Muhammad bisa diterima oleh Romawi, bisa diterima oleh Persia. Islam sampai ke Romawi dan Islam sampai ke Persia. Tidak ada tidak ada fanatisme di sini, karena Nabi Muhammad netral, berada di tengah-tengah. Itu hebatnya sikap netral itu, Pak. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam cerita yang disebutkan ini, waktu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, bangsa Arab itu tidak diperhitungkan. Akhirnya Islam mulai berkembang dari Mekah. Mulai ada Islam di Mekah, meskipun perkembangannya ditahan atau dicegah oleh orang-orang Quraisy, akhirnya pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, Islam maju, Islam makin kuat, Islam makin mantap. Akhirnya Nabi mulai mengirim surat ke negara-negara tetangga. Untuk apa? Namanya diplomasi. Agar negara-negara tetangga itu mengakui bahwa Madinah itu adalah sebuah negara. Itu hebatnya Nabi Muhammad menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Ngirim surat ke Heraklu. Heraklu itu Raja Rum, Kaisar Heraklu, atau dalam bahasa Romawinya Heraklius. Mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Yaman. Pokoknya raja-raja yang berada di sekitar Mekah, kawasan Mekah Madinah, dikirimi surat ajakan untuk masuk Islam. Ada yang menerima surat Nabi dengan baik, menolaknya dengan baik. Ada yang menolak dengan hinaan, diludahi suratnya, diakoyakkan suratnya, kemudian sahabat yang mengirim surat itu dibunuh. Ada yang sampai begitu. Singkat cerita, setelah Sayyidina Muhammad SAW, Nabi wafat, diganti oleh sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq itu mengembalikan semangat orang Islam yang mulai turun, Pak. Jadi semenjak Nabi Muhammad wafat, itu orang Islam udah mulai tak semangat karena ditinggal Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menguatkan kembali, memotivasi kembali, hingga terjadilah peperangan pada waktu itu, peperangan melawan orang-orang murtad yang mengaku dirinya Nabi. Setelah masa Sayyidina Abu Bakar, itu hanya 2 tahun beliau memimpin, wafat, diganti oleh khalifah yang kedua namanya Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Khattab inilah Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Romawi. Yang bawa ke Mesir Amr bin As, yang bawa ke Irak, ke Persia Khalid bin Walid, yang bawa ke Romawi namanya Abu Ubaidah, seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah. Jadi Islam sampai ke sana, sampai ke Romawi. Romawi yang tak pernah dikalahkan oleh tentara Islam. Persia yang juga hebat tentaranya, memiliki dengan perlengkapan senjata yang kuat, dikalahkan oleh tentara Islam. Padahal kadang jumlahnya, Pak, tak seimbang. Waktu Waqatul Yarmouk, peperangan Yarmouk, peperangan antara orang Islam dan Romawi,
Romawi itu jumlahnya 200.000, orang Islam jumlahnya 20.000. 1:10. Tapi yang mimpin Khalid bin Walid, panglima yang memang terkenal hebat dalam strategi perang, tak kalah Pak, 1:10. Maka semenjak itu umat Islam dikenal di seluruh dunia dengan kekuatan perang yang sangat luar biasa dan taktik perang yang sangat luar biasa. Banyak negara-negara yang ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan. Akhirnya Islam jaya sampai kemana-mana, sampai ke Afrika, ke daerah Maroko, ke daerah Eropa, ke daerah Spanyol yang dulu disebut dengan Andalusia, Al-Andalusia. Dulu ada imam dari situ, dari daerah Andalusia, pengarang tafsir terkenal namanya Al-Qurtubi. Disebut kitab tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi. Sekarang daerah Qurtubi, wilayah kelahiran beliau ini, namanya bukan Qurtubi lagi, tapi namanya Cordoba. Itu daerah Spanyol. Banyak istananya masih ada, istana Alhambra yang dulu dibangun oleh kerajaan-kerajaan Islam di Eropa pada waktu itu. Nah, maka Islam menyebar kemana-mana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai ke Turki, Istanbul. Itu Eropa Timur, atau yang disebut dengan kerajaan Kristen kedua setelah Romawi. Istanbul itu karena bentengnya yang tangguh itu Pak, itu tak pernah ditaklukkan dan tak pernah dikalahkan. Banyak sahabat yang syahid di pintu gerbangnya karena tak bisa menjebol daripada dinding temboknya itu yang sangat tangguh itu. Tapi di zamannya Muhammad Al-Fatih ditaklukkan Istanbul itu. Nah, itu hebatnya tentara Islam, hebatnya muslimin itu seperti itu. Ternyata hebatnya itu sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sekarang kita lihat, udah zaman teknologi, tak ada satupun negara Pak yang tak ada orang Islam. Biar 0%, artinya sekian persen lah, tak sampai 1%, tapi ada Islam. Itu hebatnya Islam ini. Maka kita bangga jadi orang Islam, dan mudah-mudahan tetap menjadi Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diramalkan oleh Rasulullah. Terus kata Nabi, wa utitu al-kanzaini. Kemudian ketika Allah melipat bumi untukku, aku melihat penjuru timur, aku melihat penjuru barat, aku melihat penjuru timur, kata Nabi. Dan kerajaan umatku mencapai penjuru timur dan penjuru barat. Dan setelah itu Allah memberikan kepadaku, kata Nabi Muhammad, al-kanzaini, 2 harta simpanan, atau bisa disebut 2 pusaka simpanan. Kanzaini itu pusaka simpanan. Al-ahmar wal abyad, warna merah dan putih. Ini dalil, bukan dalil Pak, ini hadis yang menjadikan kenapa para ulama pendiri bangsa kita ini punya ide buat negara yang simbol benderanya adalah merah dan putih. Karena berdasarkan hadis, Nabi Muhammad itu diberi Allah 2 pusaka atau harta simpanan yang warnanya merah dan putih. Maknanya apa? Diharapkan Indonesia ini adalah bagian yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, 2 pusaka yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang berwarna merah dan berwarna putih. Maka bendera kita Pak merah putih. Itu diantara para ulama. Makna hadisnya apa? Makna hadisnya yang dimaksud pusaka, 2 pusaka merah dan putih. Merah itu maknanya emas, putih itu maknanya perak. Apa maksudnya? 2 kerajaan yang menyimpan emas banyak dan kerajaan yang menyimpan perak banyak. Kerajaan yang menyimpan emas banyak itu kerajaan Romawi,
Dan kerajaan yang menyimpan perak banyak itu adalah kerajaan Persia. Artinya kata Nabi, harta simpanan mereka itu akan diberikan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata betul, Pak. Hadis ini tak sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat sudah merasakan apa yang dikatakan Nabi. Ketika para sahabat menaklukkan Romawi, maka seluruh harta simpanan Romawi diberikan kepada orang Islam. Emas-emas tadi itu. Begitu juga di zaman ketika umat Islam menaklukkan Persia, seluruh perak-perak yang harta simpanan mereka yang berupa perak itu diberikan kepada orang Islam. Itu yang disebut, yang diberikan Nabi Muhammad, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah. Dan kata Nabi, aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan paceklik, dengan kelaparan dalam setahun. Maka umat Nabi Muhammad tak akan pernah binasa dengan azab, dengan musibah yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Kalaupun terjadi kelaparan, itu pada sebagian umat Nabi, tidak pada semuanya. Wala yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah agar orang Islam ini tidak dikalahkan musuhnya. Dan itu diberi, Pak. Jadi Nabi Muhammad minta 3, diberi 2. Yang diminta 3, tapi yang diberi 2, 1 tidak diberi. Apa 3 permintaan Nabi yang dipinta itu? 1, Nabi minta agar umat Nabi Muhammad tidak dibinasakan dengan musibah, dengan azab yang pernah dahulu membinasakan umat-umat terdahulu, dan Allah memberinya. Yang kedua, Nabi Muhammad meminta agar umat Islam tidak dikalahkan oleh musuhnya. Memang dalam peperangan apapun, Pak, tak pernah orang Islam setelah Rasulullah itu dikalahkan oleh musuhnya. Itu permintaan Nabi Muhammad. Nah, tapi yang ketiga tidak diberi. Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah agar tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi keributan antara sesama Islam. Nabi Muhammad itu tak pengen antara sesama Islam ini ada keributan, ada pertengkaran. Tapi Allah Ta'ala tidak memberinya. Maka kalau terjadi antar umat Islam begini dan begitu, ya udah biasa seperti itu. Ternyata terbukti dalam hadis ini, kata ulama, umat Islam itu tidak akan kalah karena musuhnya, tapi umat Islam itu kalah karena antara mereka sendiri. Tidak ada Islam itu, kerajaan Islam yang hancur karena ditaklukkan musuh, tapi kerajaan Islam itu hancur, dihancurkan mereka sendiri. Banyak tuh, Pak. Setelah kekhalifahan, setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, yang ganti Utsman bin Affan. Selang beberapa tahun Sayyidina Utsman bin Affan memimpin, itu sudah terjadi pertengkaran antar umat Islam yang berujung pada pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu presiden itu dibunuh. Setelah pembunuhan itu terjadi, berlanjutlah huru-hara perang antara sesama Islam, yang diawali dengan perangnya mertua dan menantu. Istri tercinta Rasulullah Sayyidatuna Aisyah melawan menantunya yang juga menantu tercinta Rasulullah, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Perang, Pak, mertua dengan menantu, yang disebut perang Jamal. Perang, banyak yang syahid. Dilanjutkan setelah itu di masa Sayyidina Ali, masih di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, perang lagi terjadi, yaitu mau memberontak tentara yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan yang dari Syam. Perang lagi antara sesama umat Islam dari kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah. Banyak yang syahid. Menang tentara Sayyidina Ali,
Tapi Sayyidina Ali bersedia untuk berdamai. Tapi akhirnya konflik tak berhenti di situ. Hingga pada ujungnya Sayyidina Ali dibunuh. Yang membunuh adalah seseorang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, adalah seorang yang diutus langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajarkan ngaji orang Mesir, Pak. Seorang hafizul Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ketika Sayyidina Ali turun dari rumahnya mau melaksanakan sholat subuh, dipenggal leher Sayyidina Ali, ditebas leher Sayyidina Ali, ditungkuk. Setelah ditungkuk kan tidak melihat, lalu ditebas lehernya. Tersungkur Sayyidina Ali dengan berlumuran daya. Ketika Sayyidina Ali tersungkur, Bapak tahu apa yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam? Itu sambil bertakbir, Pak, dia. Sambil bertakbir. Maka kenapa sebagian ulama itu dengan istilah takbir itu ada yang sebagian kurang setuju. Kalau Habib Lutfi itu lebih senang pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau shollu ala Nabi Muhammad, daripada takbir, daripada begitu. Bukan takbir itu tak boleh, bukan. Kalau kita tahu sejarah ini dengan kalau kita tahu sejarah ini, Pak, itu akan kita teringat betapa kejamnya Abdurrahman bin Muljam pada waktu itu, menantu terbaiknya Nabi Muhammad. Dan dia, Pak, setelah membunuh Sayyidina Ali itu sedikit pun tak pernah merasa salah. Bahkan dengan terang-terangan dia minta supaya dihukum gantung. Hukum gantungnya itu, Pak, bukan di tempat yang sepi, minta gantung di tengah kota, biar orang tahu bahwa saya adalah pembunuh Ali. Kenapa dia tidak merasa takut, merasa benar? Karena dia menganggap Sayyidina Ali itu kafir, Pak. Kalau Sayyidina Ali kafir, berarti yang membunuh dapat pahala, kan? Namanya membunuh orang kafir. Itu cikal bakal orang yang disebut dengan khawarij. Gampang mengkafir-kafirkan orang. Sikit kafir, sikit kafir, sikit kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dalam Quran. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, artinya tidak berhukum dengan Al-Quran, maka dia adalah orang-orang kafir. Di Indonesia tidak berhukum dengan Al-Quran, tapi berhukum berdasarkan Undang-Undang 1945. Berarti negara Indonesia adalah negara kafir. Yang percaya kepadanya kafir. Tidak repot semua, Pak. Ada pemahaman itu, ada, Pak. Biasanya orang yang punya pemahaman itu baca tafsirnya, baca kitab tafsirnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu adalah seorang yang meneruskan Ikhwanul Muslimin Mesir. Dulu di Mesir itu ada seorang ulama sufi namanya Hasan al-Banna. Itu pendiri Ikhwanul Muslimin pertama. Itu bagus. Setelah diganti, wafat beliau, diganti oleh seorang yang bernama Sayyid Qutb itu, akhirnya banyak berubah, mulai mengkafir-kafirkan dan lain semacamnya. Atau kita di Indonesia lebih kenal dengan sebutan dengan istilah Hizbut Tahrir Indonesia. Maka dibubarkan sama pemerintah. Di antara pemahamannya seperti itu, Pak. Maka di momen Agustus ini kita tak usah ragu dengan negara ini. Pancasila itu bukan agama, tapi tidak bertentangan dengan agama. Pancasila itu tidak menggantikan Al-Quran, kedudukannya tidak menggantikan Al-Quran, tapi Pancasila tidak pernah berbeda dengan Al-Quran. Itu yang mesti harus kita ingat, yang harus kita pahami. Jadi kita tak usah ragu, semuanya ada dalilnya. Para ulama itu tidak serta-merta mendirikan negeri ini atau bangsa ini dengan peraturan-peraturan demikian, dengan undang-undang dasar demikian, kecuali mereka sudah memikirkan melalui landasan dalil, hadis, dan Quran. Kita tinggal menikmatinya. Itu yang terjadi, Pak. Jadi memang permintaan Allah, permintaan Nabi Muhammad agar umatnya tidak
bentrok, agar umatnya tidak salah paham, agar umatnya tidak bertikai, itu memang tidak diberi oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan Pak, ya, tapi tidak diberi. Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya begini, umat Islam ini kan bersaudara. Kalau bersaudara, saudara ada selisih paham, kadang bertengkar, itu oleh orang tua lebih dimaklumi. Begini, bapak punya anak 2, abang dan punya anak 2, adik kakak, atau abang adik. Lalu anak bapak yang 2 tadi itu bertengkar, akhirnya yang satu memukulnya. Marah bapak, marah, tapi marah bapak biasa, karena bapak sadar ini bertengkar dek beradik, dah biasa gitu kan. Coba yang memukul tadi, yang memukul anak kita tuh anak tetangga, anak orang lain gitu, bukan dek beradik, tapi yang memukul anak kita ini anak tetangga. Aduh, bukan hanya kita lapang dada, kalau perlu bertengkar dengan bapaknya tuh. Artinya begini, Allah itu tidak terima kalau sampai orang Islam dihinakan oleh orang non-muslim. Maka Islam tidak akan pernah kalah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi karena mereka tidak akan pernah, karena Allah Ta'ala tidak terima kalau mereka direndahkan oleh orang selain Islam, maka konsekuensinya Allah biarkan mereka berselisih paham terkadang di dalam sesama Islam. Nanti kalau kita ketemu selisih paham, bertengkar dan semacamnya antara sesama Islam itu Pak, itu ternyata udah bagian daripada takdir yang memang harus kita jalankan sebagai umat Islam. Meskipun posisi kita tetap harus mengamalkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Meskipun ini sudah menjadi garis kehidupannya umat Islam, tapi kita berharap bukan kita yang melakukannya. Misalnya yang ini, umat Islam, Allah Ta'ala, Nabi Muhammad minta agar tidak terjadi perkelahian di antara umat Islam, tapi Allah Ta'ala tidak mengijabahnya. Artinya itu akan tetap terjadi, tapi kita minta kepada Allah yang melakukan atau yang ditakdir sebagai yang bertengkar antar sesama Islam itu mudah-mudahan bukan kita, tapi kita ditakdir oleh Allah sebagai orang yang saling menguatkan sesama Islam. Karena itu prinsip yang diajarkan Nabi, innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah mengajarkan bersaudara, haram kamu mengganggu kehormatannya, haram kamu mengganggu hartanya, darahnya haram kamu ganggu. Umat Islam itu bersaudara, jangan kamu lecehkan, jangan kamu hina. Itu ajaran Nabi. Tapi Nabi juga tidak menafikan akan terjadi saling menghina, saling meremehkan, saling menjatuhkan sesama Islam. Tapi Nabi sudah memberi pelajaran. Bisa kita bayangkan Pak, kalau Nabi tidak mengajarkan itu, tidak diajarkan oleh Nabi untuk saling mengasihi, lalu bagaimana kita sesama Islam ini? Udah Nabi berjuang begitu mempersaudarakan kita, jangan saling menghina dan semacamnya. Nabi sudah berjuang untuk menyampaikan itu aja masih terjadi, apalagi tidak. Maka mudah-mudahan Allah merahmati kita, mencintai kita semua, memuliakan Islam, memuliakan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan.